Halo teman-teman, mulai 8 Februari 2024 OJK resmi mengeluarkan perintah bahwa debt collector dilarang menagih kita dengan cara yang kasar. Nah, ini bisa menjadi angin segar buat teman-teman yang sekarang bingung mau bayar tagihan dan sudah melakukan galbay atau gagal bayar di pinjaman online. Maka dari itu simak video ini sampai habis ya. Yang pertama-tama, OJK sendiri adalah lembaga yang mengatur sistem keuangan di Indonesia dan mengatur tata cara penagihan untuk pembayaran pinjaman. Nah, banyak sekali pasal yang mengatur tentang ini. Nah, salah satunya adalah pasal 19 tahun 2023. Ini banyak sekali mengatur tentang ini ya teman. Salah satunya adalah tentang penagihan debt collector. Ini saya catat ada 8 yang sangat penting sekali. Nah, akan saya bahas di video kali ini. Nah, untuk yang pertama, debt collector ini wajib menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh pihak pinjaman online untuk bisa menagih kita. Nah, itu bentuknya surat kuasa ya teman, dan surat sertifikasi layak kompeten untuk menagih kita. Nah, jika debt collector tidak punya surat ini, maka dia tidak berhak menagih dan kita sebagai customer berhak mengusirnya karena itu tidak sesuai dengan ketentuan OJK. Jadi umpamanya ada debt collector datang, itu wajib punya yang namanya surat tugas dan surat sertifikasi untuk menjadi debt collector. Dua itu yang penting ya teman-teman harus camkan ini. Jika nanti kapan-kapan debt collector datang, teman-teman harus tanyakan ini agar teman-teman tidak tertipu oleh orang yang mengaku sebagai debt collector. Yang kedua adalah debt collector tidak diperkenankan untuk menggunakan cara ancaman, kekerasan ataupun tindakan yang bersifat mempermalukan kita. Nah, ini banyak sekali kasus yang mengenai ini. Debt collector itu coba untuk memberikan ancaman, kekerasan dan mempermalukan kita di depan umum ini dengan cara menyadap kontak, dan itu biasanya lewat WA atau telepon. Banyak sekali kasus yang sudah terjadi. Jadi jika kita mengalami ancaman, mengalami kekerasan dan dipermalukan secara umum, kita bisa melaporkan debt collector ke pihak pinjaman online dan OJK. Itu sudah ada undang-undangnya, kita tinggal lapor saja. Nah, untuk yang ketiga, debt collector tidak diperkenankan melakukan tekanan secara fisik maupun verbal. Nah, yang dimaksud di sini adalah mungkin memukul atau yang lainnya. Nah, ini jelas-jelas telah melanggar kebijakan OJK. Ini masuknya ke ranah pidana ya teman. Jadi umpamanya teman dipukul oleh debt collector, teman langsung visum saja, lapor polisi, nanti debt collectornya akan kena yang namanya sanksi pidana. Itu jelas ada deliknya, ada BAP-nya, nanti debt collector akan kena pasal-pasal yang ujung-ujungnya bisa masuk ke penjara. Nah, untuk yang keempat, debt collector dilarang menggunakan kata-kata yang mengintimidasi dan merendahkan kita dengan sara. Maksudnya sara itu suku, ras, agama ya. Misalnya kita dihina hitam atau agamanya Konghucu atau yang lainnya, itu sudah melebihi batas ya teman, dari itu melanggar ketentuan OJK. Jadi jika umpamanya debt collector melakukan itu, otomatis kita harus menolak pinjaman dan kita laporkan saja itu ke pihak OJK atau pinjaman online yang bersangkutan agar nanti diproses hukum. Nah, untuk yang kelima adalah debt collector tidak boleh menagih kontak darurat. Nah, ini sudah diatur OJK, jadi banyak sekali kasus yang menyangkut dengan ini. Debt collector suka menagih kontak darurat, padahal kontak darurat itu fungsinya untuk menanyakan di mana keberadaan kita. Cukup itu saja, tidak boleh untuk menagih. Kalau sampai menagih, mengganggu, menelpon terus, itu sudah masuk ke ranah yang tidak benar ya, sudah mengganggu kita. Nah, yang selanjutnya, debt collector hanya boleh menagih ke tempat kita, tidak boleh ke kantor ataupun ke jalan-jalan yang kita lewati. Misalnya kita diberhentikan di jalan, ditagih seperti untuk bayar tagihan, itu tidak boleh teman, ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Nah, kita juga tidak boleh ditagih dalam kantor, misalnya pabrik atau yang di luar rumah, itu tidak boleh teman, karena itu melanggar ketentuan OJK. Jadi kita bisa punya hak untuk menolak membayar karena kita ditagih tidak dalam sistem OJK. Itu teman-teman harus pahami seperti itu. Terus yang terakhir, pihak pinjaman online tidak boleh menagih lebih dari jam 8 malam. Nah, ini banyak sekali, teman-teman harus coba untuk tahu tentang masalah ini. Kalau teman-teman ingin aman ya, nanti pulang ke rumahnya jam 9 atau jam 10, nanti otomatis tidak akan didatangi oleh debt collector, karena debt collector datangnya maksimal itu jam 8 malam. Jadi kalau umpamanya debt collector datang jam 9, jam 10 malam, itu di luar tanggung jawab, di luar koridor OJK. Jadi kita bisa menolaknya, mengusirnya karena itu tidak sesuai dengan ketentuan OJK. Teman-teman bisa pulang ke rumah jam 9 atau jam 10 agar aman dari yang namanya
saja video saya tentang OJK resmi melarang debt collector menagih secara kasar. Semoga teman-teman bisa terbantu dan tercerahkan tentang pasal-pasal ini, dan share video ini ke banyak orang agar nantinya bisa paham tentang ini. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.